Eh, Ibu Udah menyesal. melakukan itu karena apa? Biar anak saya bisa Oh, sekolah. anak bisa sekolah. Tapi kok kenapa ibu membiarkan anaknya bersetubuh dengan pacarnya sampai ibu rekam? Kenapa ibu sampai hamil? Habis laki-lakinya suka ngomong kasar sama saya. Jadi saya Oh, takut. Ibu dengan takut sama pacarnya. Tolong Mbak. Di mana tersangka dalam hal ini orang tua kandung berinisial NKD memberikan keleluasan kepada putrinya yang masih di bawah umur 16 tahun untuk disetujui oleh pacarnya, di mana orang tua kandungnya ini sampai merekam persetubuhan dilakukan oleh anaknya dan pacarnya ini di tempat kos. Sungguh miris kelakuan ibu satu ini. Lantaran statusnya telah lama menjanda, entah kenapa Neneng Kumala Dewi yang berusia 47 tahun ini diam-diam justru menyimpan perasaan cinta pada pacar putrinya. Yang lebih mengejutkan adalah si ibu ini dengan sengaja merekam adegan panas yang dilakukan putrinya bersama sang pacar untuk kepuasan pribadinya. Ini kisah selengkapnya. Neneng Kumala Dewi adalah seorang wanita berusia 47 tahun, seorang janda yang memiliki keluarga besar yang tinggal di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Neneng yang telah bercerai dari suaminya ini memiliki seorang putri berinisial HR berusia 16 tahun yang masih bersekolah di salah satu SMA di wilayah Durensawit. Pada sekitaran bulan April 2023, Neneng berkenalan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai sopir angkot berusia 29 tahun yang sehari-hari mangkal mencari penumpang di sekitaran daerah Durensawit, Jakarta Timur. Setelah beberapa waktu berkenalan dengan si sopir ini, ternyata Neneng yang telah lama menjanda ini mulai ada perasaan cinta pada si sopir yang usianya jauh lebih muda darinya itu. Padahal Neneng tahu pria itu telah memiliki istri dan anak. Neneng yang sudah terlanjur jatuh hati pada si sopir ini pun mulai merayu, mengajaknya untuk berhubungan layaknya suami istri. Namun ditolak mentah-mentah oleh pria itu dengan alasan tidak tertarik pada Neneng lantaran bodinya yang dianggapnya tidak menarik dan juga bau badan Neneng yang membuat sopir itu menjadi tak berselera untuk mendekati Neneng. Entah apa yang dipikirkan wanita berusia 47 tahun ini. Ia lalu malah mengenalkan HR, putrinya sendiri yang masih SMA, pada si sopir angkot itu. Alhasil singkat cerita, kemudian terjalinlah hubungan asmara antara HR putri Neneng yang masih berusia 16 tahun itu dengan si pria yang berprofesi sebagai sopir tersebut. Kala itu Neneng yang sehari-hari tinggal bersama keluarga besarnya di Durensawit, Jakarta Timur kemudian mencari tempat kos atau kamar kontrakan di wilayah Kranji, Kota Bekasi yang kemudian ditempatinya bersama HR sang putri. Neneng beralasan agar hubungan HR si putri dengan si sopir yang ditaksirnya itu tidak diketahui keluarga besarnya dan agar lebih bebas melakukan apapun. Kelakuan aneh Neneng belum usai. Setelah sang putri menjalin hubungan asmara dengan si pria ini, Neneng seolah membebaskan putrinya itu bersama pacarnya berbuat apapun. Pacar HR putrinya yang kadang ikut menginap di kamar kosnya pun diizinkan oleh Neneng. Mereka bertiga yakni Neneng, HR putrinya, dan pacar putrinya itu tidur dalam satu ruangan. Bahkan dibiarkan melakukan hubungan badan dengan disaksikan langsung oleh Neneng. November 2023, pertama kalinya Neneng terang-terangan merekam adegan yang dilakukan putri remajanya itu ketika dilakukan di kamar kosnya dengan menggunakan kamera ponsel Neneng. Ketika itu baik sang anak maupun pacarnya sebenarnya tahu jika si ibu sengaja merekam perbuatan mereka, tapi mereka berdua pun ternyata tak mempermasalahkannya. Tak hanya sekali, rupanya Neneng malah menjadi seperti ketagihan untuk menyaksikannya sambil merekam ketika putrinya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan si pacar untuk kepuasan Neneng sendiri. Karena sebenarnya dirinya pun sangat menginginkan pacar si anak tersebut. Hingga kemudian Neneng mulai panik ketika menyadari perubahan drastis pada putrinya. HR kerap mengeluh tidak enak badan, bahkan kondisi fisiknya pun tampak berbeda. Karena keluhan itu pula, HR kemudian menjadi jarang masuk sekolah. Dan betapa terkejutnya Neneng. Setelah coba dilakukan tes,
Neneng yakin jika HR putrinya sedang mengandung. Untuk lebih memastikan Neneng membawa HR pada seorang bidan yang tak jauh dari tempat indekos mereka di wilayah Kranji, Bekasi untuk memeriksakan kondisi HR. Sang bidan kala itu mengatakan HR telah positif hamil, di mana usia kandungannya telah memasuki beberapa minggu. Karena tak ingin mendapat malu dan supaya putrinya bisa bersekolah kembali, Neneng segera mencekoki putrinya itu dengan nanas muda dan minyak kelapa sebagai upaya untuk menggugurkan kandungan HR. Namun ternyata berbagai upaya itu tak membuahkan hasil, hingga janin dalam kandungan HR memasuki usia 6 bulan. Neneng kemudian meminta bantuan seorang temannya yang bernama Nurhayati 54 tahun, seorang teman yang belum lama dikenalnya, untuk mencarikan obat penggugur kandungan yang paten, dengan memberikan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Nurhayati. Lalu oleh Nurhayati, obat itu dibelinya di sekitaran Pasar Pramuka, Jakarta Timur, dan segera diserahkan kepada Neneng. Nenenglah yang meminta pada HR putrinya untuk segera meminum obat itu selama 2 hari berturut-turut. Hingga pada 16 April 2024, sekitar pukul 3 dini hari, HR mengalami sakit hebat di bagian perutnya. Hingga beberapa saat kemudian melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi dengan ditemani ibunya, yakni si Neneng. Bayi itu langsung dibungkus kain dan dimasukkan ke dalam kardus oleh Neneng. Namun melihat kondisi HR dan bayinya yang semakin lemas, Neneng mulai ketakutan dan khawatir, lalu membawa anaknya beserta bayinya ke rumah temannya Nurhayati. Namun setibanya di rumah Nurhayati, berhubung kondisi HR semakin lemas, maka HR segera dibawa ke Puskesmas Malakajaya untuk penanganan lebih lanjut sekaligus memotong ari-ari bayi. Kepada para petugas, Neneng sempat berdalih jika bayi itu ditemukannya di toilet umum dekat kontrakannya yang ditinggalkan oleh seorang pengamen wanita. Karena kondisi bayi yang lahir di usia 26 minggu itu semakin lemas, maka dirujuklah ke RSKD Durensawit, tapi akhirnya pun tak tertolong juga. Kelakuan Neneng terbongkar ketika tim medis merasa curiga dengan kondisi bayi tersebut, segera menghubungi Polsek Durensawit serta unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, hasilnya terungkaplah bahwa bayi itu adalah bayi yang dikandung HR, putri dari Neneng. Bayi itu lahir sebelum waktunya karena pengaruh obat yang dikonsumsinya. Tak hanya itu, kata Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicholas, ada pula obat yang dimasukkan ke dalam kelamin HR. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menggugurkan bayi yang dikandungnya. Masih dari keterangan Kombes Nicholas, upaya HR menggugurkan bayinya itu karena dipaksa oleh Neneng, ibunya sendiri. Dalam pemeriksaannya, polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti beberapa obat-obatan dan kaos dalam berwarna merah tua, serta dress bunga-bunga milik HR. Sementara dari pengakuan Neneng, ia mengaku merekam adegan panas sang anak dengan pacarnya lantaran untuk kepuasan pribadinya sendiri sebab ia pun menyukai pacar sang anak. Dalam kasus ini, polisi menetapkan Neneng Kumaladewi yang berusia 47 tahun dan Nurhayati 54 tahun sebagai tersangka. Polisi juga masih mengejar penjual obat-obat terlarang atau obat penggugur kandungan yang dimaksud oleh para pelaku. Sementara itu HR yang masih di bawah umur ditahan di Yayasan Handayani Cipayu dan pacarnya ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota sesuai dengan tempat kejadian perkara. Atas perbuatannya, Neneng Kumaladewi dan Nurhayati dijerat dengan pasal 76C, Jungto pasal 80 dan atau pasal 77A dan pasal 76B, Jungto pasal 77B, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 531 KUHP. Keduanya diancam penjara selama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Duh, jangan sampai ya hal seperti ini terjadi lagi. Marilah kita ambil pembelajaran dari kasus ini. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.